Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga juga kita selalu diberikan kesehatan serta kelancaran untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai selesai. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai hakikat ilmu kimia, di mana hakikat ilmu kimia ini sangat bermanfaat dan sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Nanti saat Ibu panggil nama kalian satu-satu, silakan direspon. Agnes, oke hadir. Angel, oke hadir juga. Angga, oke hadir juga. Bayu, hadir. Bima, hadir. Bara, Clara, Kevin, Mentari. Oke, sip. Hari ini semuanya hadir. Oke, langsung saja kita ke materi kita pada pagi hari ini. Oke, kita mempelajari mengenai hakikat ilmu kimia. Jadi apa Bu tujuan kita mempelajari hakikat ilmu kimia ini? Jadi Ibu sudah merangkum 4 tujuan kita mempelajari hakikat ilmu kimia ini. Yang pertama itu, kalian dapat mengetahui apa definisi atau pengertian dari ilmu kimia serta perannya di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, itu mengetahui bagaimana karakteristik dari ilmu kimia. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah kalian mengetahui juga materi dan klasifikasi dari ilmu kimia, dari hakikat kimia. Lalu yang keempat itu mengetahui prinsip-prinsip metode ilmiah. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada pun 2 materi besar yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiahnya. Kemudian yang kedua itu adalah keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita membahas materi atau masuk ke materinya, setelah Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit membahas ya mengenai materi kita pada pagi hari ini. Jadi kalian dapat melihat di slide yang sudah Ibu sediakan di sini, gambar di sebelah kiri kalian itu ada salah satu contoh dari produk hakikat ilmu kimia. Bu, jadi apa nih Bu hubungannya contoh produk ini dengan hakikat ilmu kimia? Kenapa Ibu mengambil contoh produk ini sebagai hakikat ilmu kimia? Jadi, kenapa Ibu mengambil contoh dari produk ini? Karena produk ini itu merupakan salah satu manfaat yang dihasilkan dari bidang ilmu kimia. Nah, gimana sih? Kok Ibu tahu ya? Ternyata produk ini berhubungan dengan hakikat ilmu kimia. Dari mananya Bu Ibu tahu? Nah, Ibu tahu itu dari melihat yang namanya komposisi atau bahan pembuatan produknya. Jadi, salah satu atau produk yang ingin kita menghasilkan itu pasti menggunakan bahan-bahan pendukung agar produk tersebut terbentuk. Jadi di sini Ibu mengambil salah satu contoh produk mengenai kaitannya dengan hakikat ilmu kimia, itu adalah sabun mandi. Ini sabun mandi. Nah, kalian dapat melihat bahan-bahan apa saja yang ada di sabun mandi tersebut. Nah, seperti bahannya ada lauric acid, potasium hidroksida, mesirik acid, kemudian ada sodium laurit, kemudian ada sodium karbonat, dan bahan-bahan lainnya. Jadi, anak-anak semuanya, bahan-bahan pembuatan produk itu pasti berkaitan dengan yang namanya bahan kimia. Jadi, bahan kimia itu ada yang menguntungkan dan merugikan. Jadi bukan berarti ya
semua bahan-bahan kimia itu merugikan kita atau merugikan lingkungan. Sebaliknya anak-anak semuanya, bahwa ilmu kimia itu sangat penting dan sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari. Misalnya nih, di kehidupan kita secara fakta atau nyatanya, itu udara yang kita hirup itu merupakan gas karbon dioksida, itu merupakan juga unsur dari kimia. Kemudian yang kita minum sehari-hari itu adalah air putih. Nah, dalam air putih tersebut ada kandungan H2O. Oke, Ibu sudah membahas mengenai gambar yang pertama tentang keterkaitan atau contoh dari hakikat ilmu kimia. Kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai gambar yang kedua. Nah, gambar kedua itu berhubungan dengan salah satu kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium. Itu disebabkan karena kecerobohan siswa. Kecerobohannya maksudnya gimana, Bu? Seperti kecerobohannya memecahkan gelas kimia, kemudian menumpahkan larutan, lalu mereaksikan bahan kimia yang tidak seharusnya direaksikan, sehingga menyebabkan terjadinya ledakan. Kemudian ada pun kecelakaan-kecelakaan lainnya. Jadi, pentingnya kita mempelajari materi hari ini. Yang pertama, kalian tahu nih, apa saja contoh-contoh di kehidupan kita sehari-hari mengenai hakikat ilmu kimia. Kemudian yang kedua ini, itu mengenai bagaimana cara mencegah terjadinya sebuah kecelakaan yang ada di laboratorium kimia. Jadi, Ibu minta untuk kalian semua bisa memperhatikan pembelajaran ini dengan baik dan benar, agar nanti saat kalian memasuki praktikum di laboratorium, kalian sudah siap paham mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Jadi Ibu tidak mau lagi mendengar saat nanti ada kecelakaan, Ibu ini, karena kita sudah belajar mengenai materi ini. Jadi Ibu minta saat kalian mengikuti praktikum di laboratorium harus benar-benar harus tetap konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut kita ke slide-nya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama kita mengenai hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiahnya. Di sini ada 3 bahasan yang kita bahas. Yang pertama itu hakikat ilmu kimia, kemudian peran ilmu kimia dalam kehidupan, lalu metode ilmiah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai hakikat ilmu kimia. Jadi, hakikat ilmu kimia itu membahas 4 hakikat di dalamnya. Hakikat yang pertama itu ada susunan materi, kemudian struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Jadi, kita bahas dulu mengenai susunan materi. Nah, susunan materi ini itu dimaksud adalah mengenai tentang unsur, senyawa, dan campuran. Jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan unsur? Apa itu maksud dengan senyawa? Apa itu dimaksud dengan campuran? Jadi unsur itu adalah zat yang paling sederhana yang tidak bisa atau dibagi lagi. Contohnya unsur natrium, unsur hidrogen, unsur oksigen, dan unsur karbon. Lalu, senyawa itu adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya CO2, H2O, dan CaCO3. Kemudian yang dimaksud dengan campuran itu adalah gabungan antara 2 zat atau lebih, di mana sifat penyusunan tidak berubah. Contohnya, campuran dari larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke hakikat yang kedua, yaitu mengenai struktur materi. Jadi struktur materi itu menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuknya molekul unsur, molekul senyawa, dan ion. Jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan molekul unsur, molekul senyawa, dan ion? Nah, ada pun contoh dari molekul unsur, contohnya ada unsur O2, NO2, H2, dan contoh lainnya. Kemudian kalau contoh dari molekul senyawa, itu ada CO2, H2O, dan CaCO3. Kalau ion, itu ada Na, contohnya Na+, Cl-, dan Ca2+. Nah, gimana Bu cara membedakan? Jadi kalau unsur itu dia terdiri sendiri. Kalau sedangkan molekul
itu molekul itu tersusun dari beberapa unsur gabungan. Kemudian kalau ion itu memiliki muatan. Tadi sudah Ibu sampaikan apa saja contohnya. Kemudian kita lanjut ke hakikat yang ketiga, yaitu mengenai sifat materinya. Nah, sifat materi itu yang dimaksud itu lebih mengarah ke sifat-sifat kimianya, kimia suatu zat. Misalnya, sifatnya mudah terbakar, mudah bereaksi dengan zat lain, kemudian mudah mengalami korosi, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian kita lanjut ke hakikat yang keempat, yaitu mengenai perubahan materi. Nah, perubahan materi itu dibedakan menjadi dua. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi, kalau perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Contohnya, lilin yang terbakar, es yang mencair. Lalu untuk perubahan kimia itu adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Contohnya, besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai hakikat ilmu kimia. Lalu kita lanjut, sebelum Ibu melanjutkan pembahasan ke slide selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai ruang lingkup hakikat ilmu kimia ini. Silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun materi atau ruang lingkup yang dibahas di dalam materi ini, yang pertama itu adalah cabang-cabang ilmu kimia, kemudian manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan, lalu peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global, dan yang terakhir itu ada karir di bidang kimia. Kita bahas terlebih dahulu mengenai cabang-cabang ilmu kimia. Nah, di cabang-cabang ilmu kimia itu terbagi menjadi 9 cabang. Nah, untuk cabang yang pertama itu adalah kimia organik. Cabang ini membahas mengenai apa sih? Nah, cabang ini membahas mengenai atau mengkaji ilmu tentang struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik, seperti adanya alkohol, adanya karbohidrat, dan senyawa-senyawa organik lainnya. Kemudian ada kimia anorganik. Nah, kimia anorganik ini merupakan cabang ilmu yang mengkaji tentang senyawa-senyawa anorganik, kemudian sifat dan pembuatannya bagaimana. Misalnya pembuatan garam, mineral, senyawa logam, dan material. Kemudian untuk cabang yang ketiga itu ada kimia analitik. Nah, di kimia analitik merupakan cabang yang mengkaji tentang penelitian tentang kimia kuantitatif dan kualitatif. Nah, di mana di sini cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitiknya. Lalu, cabang yang keempat itu ada biokimia. Nah, biokimia ini merupakan cabang yang mengkaji tentang ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup, serta hasil perubahannya. Kajian yang meliputi tentang karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Lalu untuk cabang yang kelima itu adalah kimia lingkungan. Nah, di kimia lingkungan ini merupakan cabang yang mengkaji tentang masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, kemudian bagaimana penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Lalu di kimia farmasi, untuk cabang yang keenam itu adalah kimia farmasi. Nah, kimia farmasi ini merupakan cabang yang mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan kimia, yaitu tentang pembuatan atau sintesisnya dan pengembangan bahan yang berkhasiat obat. Lalu untuk cabang yang ketujuh itu adalah kimia fisik. Nah, untuk kimia fisik itu merupakan cabang ilmu kimia yang mengkaji tentang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika dan sifat kimianya bagaimana, dan sifat perubahan kimia. Lalu yang ke-8 itu ada kimia pangan. Nah, di kimia pangan itu merupakan
cabang yang mengkaji tentang atau ilmu kimia yang mengkaji tentang mengenai proses perubahan kimia pada komponen bahan pangan, baik yang secara biologis ataupun non-biologisnya yang terjadi. Tujuannya itu untuk proses penanganan, kemudian pengelolaan hingga penyimpanannya bagaimana sehingga produk atau makanan yang kalian yang kalian makan sehari-hari itu bisa aman untuk kesehatan kalian. Lalu ada yang terakhir, cabang terakhir itu adalah kimia inti. Nah, kimia inti ini merupakan cabang yang mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, di mana di sini juga dibahas tentang penanganan dan pemanfaatan dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Kemudian kita naik ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Nah, yang pertama itu ada bidang kedokteran. Contohnya yaitu pembuatan obat-obatan. Kalau bidang pertanian itu yaitu pembuatan pupuk buatan dan pestisida. Lalu untuk bidang teknik sipil itu contohnya mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Lalu untuk bidang biologi itu contohnya penentuan struktur, sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Kalau untuk bidang hukum itu untuk salah satunya itu adalah pemeriksaan sidik jari dengan larutan AgNO3. Kemudian untuk bidang geologi, untuk bidang geologi ini contohnya penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam batu atau benda-benda alam lainnya. Kemudian untuk bidang yang yaitu bidang mesin, contohnya di mana mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Oke, dari sudah Ibu bahas mengenai cabang-cabang ilmu kimia, lalu manfaat ilmu kimia di berbagai kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita barusan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham mengenai cabang-cabang apa saja, cabang-cabang ilmu kimia, lalu manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita membahas mengenai peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Dapat anak-anak semua lihat di sini ada 3 peran ilmu kimia yang dapat menyelesaikan masalah global. Yang pertama itu dapat menemukan sumber energi alternatif seperti contohnya alkohol. Kemudian ada pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak. Lalu ada program langit biru, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Kita next selanjutnya. Kemudian kita juga membahas mengenai apa saja karir kita di bidang kimia. Di sini ada 4 karir yang dapat kalian peroleh dari belajar mengenai bidang ilmu kimia atau bidang kimia. Yang pertama itu adalah di bidang pengendalian mutu dalam industri kimia. Kemudian yang kedua itu adalah bidang produksi di industri petrokimia. Kemudian yang ketiga itu adalah peneliti, dapat menjadi peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah. Kemudian karir yang terakhir itu adalah tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan. Seperti ibu ini yaitu menjadi seorang guru yang mengajar kalian atau menyampaikan materi untuk kalian. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu metode ilmiah. Nah, untuk metode ilmiah itu terbagi menjadi 5 karakteristik. Nah, untuk karakteristik yang pertama itu harus bersifat kritis dan analitis. Artinya di sini itu adalah metode ini harus menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalahnya bagaimana. Lalu yang kedua itu harus bersifat logis, di mana artinya di sini
dapat memberikan argumentasi ilmiahnya atau kesimpulannya itu harus didasarkan secara rasional atau berdasarkan bukti-bukti yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga itu harus bersifat objektif. Nah, artinya bersifat objektif itu adalah di mana percobaan atau penelitian itu sudah dibuktikan atau dicontohkan oleh ilmuwan lain dalam studi dalam suatu bahasan yang sama dengan kondisi yang sama pula. Kemudian untuk sifat yang keempat itu adalah bersifat konseptual. Artinya, itu merupakan proses penelitian yang dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Lalu yang kelima itu harus bersifat empiris. Nah, artinya metode ini harus dipakai didasarkan pada fakta yang ada di lapangan atau fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah itu ada pun alur-alurnya. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Nah, artinya merumuskan masalah itu merupakan hal yang pertama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ilmiah adalah menemukan masalah yang diteliti. Masalahnya itu dapat merupakan masalah yang ditemukan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun kerangka teori. Nah, artinya di sini itu adalah kita dalam menyusun kerangka teori itu harus berpikir diperlukan kemauan untuk mempelajari laporan hasil penelitian orang lain, di mana kita membaca referensi observasi langsung pada lingkungan atau hasil wawancara dengan para ahli. Kemudian yang ketiga itu adalah merumuskan hipotesis. Nah, untuk merumuskan hipotesis ini hipotesis itu merupakan dugaan awal atau dugaan penelitian yang akan kita lakukan itu hasilnya apa. Kemudian di mana hipotesis itu berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan kesimpulan kerangka berpikir. Kemudian untuk alur yang keempat itu penelitian atau eksperimen. Nah, ini merupakan di mana kita melakukan pengujian hipotesis dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Lalu untuk alur yang kelima itu adalah mengolah dan menganalisis data. Jadi setelah kita melakukan eksperimen atau percobaan tadi, data yang kita hasilkan itu kita kumpulkan dan baru kita analisis. Kemudian untuk alur yang keenam itu adalah menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan ini, kita harus mengacu pada tujuan penelitian atau percobaan, di mana ada dua kemungkinan yang ada dalam kesimpulan tersebut, yaitu kemungkinannya hipotesisnya itu dapat diterima dan kemungkinan hipotesisnya dapat ditolak. Kemudian untuk alur yang ketujuh atau alur yang terakhir itu adalah mempublikasi hasil. Nah, di mana untuk mempublikasi hasilnya ini di mana kita menyusun laporan atau menyusun teorinya. Untuk menyusun laporannya itu nanti Ibu kasih bagaimana tata cara untuk menyusun laporannya yang baik. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Cara penulisan atau sistematik laporan penelitian. Yang pertama itu, kalian harus menulis judul penelitian, kemudian itu kata pengantarnya, lalu yang ketiga itu daftar tabel, kemudian yang keempat itu daftar gambar, yang kelima itu daftar lampiran, yang keenam itu daftar isi, dan yang ketujuh abstrak, kemudian yang kedelapan itu pada bab yang ke-1 ada pendahuluan, yang ke-9 itu ada tinjauan, pada bab 2-nya ada tinjauan pustaka atau dasar teori di dalamnya, kemudian yang bab ketiga itu adalah metode penelitian. Bab yang keempat itu merupakan hasil dan pembahasan yang kalian peroleh dari penelitian tersebut. Kemudian bab yang kelima itu adalah kesimpulan dan saran. Lalu bagian yang ke-13 itu ada daftar pustaka dan terakhirnya itu ada lampiran. Lampiran ini berupa dokumentasi hasil dari penelitian atau percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita sudah
melihat untuk metode ilmiahnya, kita sekarang langsung masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk keselamatan kerja atau ruang lingkup materi yang kita bahas di sini itu ada yang pertama itu adalah alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Lalu yang kedua itu adalah bahan kimia, sifat dan simbolnya. Lalu yang ketiga itu ada penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Yang keempat itu ada petunjuk dan larangan di laboratorium. Nah, dapat kalian lihat di sini, adapun nama alat, kegunaannya nanti bisa kalian lihat di PPT. Nanti Ibu juga share nanti PPT-nya. Oke, kita lihat dulu nama alat yang pertama ada tabung reaksi. Kalian dapat melihat kegunaannya di sini yaitu untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume yang sedikit. Kemudian yang alat yang kedua itu ada gelas beker. Nah, gelas beker ini kegunaannya untuk menampung dan mencampurkan bahan kimia. Lalu yang keempat itu ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini kegunaannya mengambil larutan dalam volume sedikit. Untuk alat selanjutnya itu ada gelas ukur. Nah, kalian dapat melihat kegunaannya di sini yaitu untuk mengukur volume larutan. Kemudian di sini ada labu ukur. Nah, untuk labu ukur ini kalian dapat membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Untuk alat yang selanjutnya itu ada pengaduk. Nah, untuk kegunaannya untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat larut dengan sempurna. Lalu untuk alat selanjutnya, kalian dapat melihat di sini ada rak tabung reaksi. Nah, untuk rak tabung reaksi ini untuk kegunaannya itu sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Kemudian selanjutnya itu ada pembakar spiritus. Untuk kegunaannya itu sebagai alat pembakar. Lalu alat selanjutnya itu ada corong kaca. Nah, untuk corong kaca ini kegunaannya itu sebagai alat untuk menopang saat memindahkan larutan ke wadah lain supaya tidak tumpah. Untuk alat selanjutnya di sini ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini kegunaannya untuk menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan biasa digunakan dalam proses titrasi. Kemudian ada penjepit tabung. Nah, untuk kegunaan penjepit tabung ini itu memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Lalu untuk alat selanjutnya itu ada mortar dan alu ini kegunaannya itu adalah mengerus dan menghaluskan bahan kimia yang padat. Kemudian di sini kalian dapat melihat lambang apa saja yang perlu kalian perhatikan saat berada di ruang laboratorium. Nah, yang pertama ini kalian dapat melihat di sini ada lambang tengkorak di mana menunjukkan sifat bahan kimianya itu beracun atau toksik, di mana contohnya ada merkuri, gas klorin dan cyanida. Lalu lambang yang kedua di sini itu menunjukkan sifat bahan kimianya itu mudah meledak, contohnya amonium, nitrat, nitroselulosa. Lalu untuk lambang yang ketiga ini yaitu untuk menunjukkan sifat bahan kimia yang mudah terbakar, contohnya diethyl ether, keton, alkohol. Kemudian untuk lambang yang keempat di sini merupakan untuk sifat bahan kimianya itu bersifat radioaktif, contohnya uranium, plutonium. Lalu untuk lambang yang selanjutnya, ini ada lambang yang menunjukkan sifat bahan kimia pengoksidasi, di mana contoh bahannya itu ada kalium dikromat, hidrogen peroksida. Lalu untuk lambang selanjutnya itu adalah menunjukkan lambang yang berbahaya. Nah, jika masuknya melalui pernapasan, mulut, dan kontak kulit, itu contohnya kloroform. Lalu selanjutnya masih membahas mengenai lambang dan bahan kimia. Di sini kalian dapat melihat lambangnya. Kalau lambangnya seperti ini menunjukkan sifat bahan kimia yang korosif. Contohnya asam nitrit, asam sulfat. Kemudian untuk lambang selanjutnya itu adalah menunjukkan sifat bahan kimia yang menyebabkan iritasi. Untuk contohnya di sini ada amonia, belerang dioksida. Kemudian untuk lambang yang terakhir ini itu untuk menunjukkan sifat bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan, contohnya perak nitrat, kemudian raksa 2 klorida. Nah, setelah kita mengenal mengenai
simbol, kemudian apa saja sifatnya tadi lalu kita masuk ke bagian penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan apa saja yang perlu kalian lihat untuk petunjuk umum untuk menangani buangan sampah. Yang pertama itu ada fine chemicals, di mana yang ini merupakan hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksklusif dan tidak bersifat radioaktif, tidak beracun dan komposisinya diketahui jelas. Kemudian yang kedua itu ada larutan basah. Nah, untuk larutan basah, penanganan limbahnya itu sebelum kalian membuang larutan basahnya, kecuali alkali hidroksida, yaitu kalian harus netralkan terlebih dahulu. Kemudian ada larutan asam. Nah, untuk larutan asam ini, jadi sebelum kalian membuang larutannya, sama dengan basah tadi, kalian harus menetralkan juga pada tempat dan prosedur sesuai dengan ketentuan di laboratorium. Kemudian ada pelarut. Nah, untuk pelarut ini kalian dapat membuangnya di saluran pembuangan. Adalah pelarut yang tidak mengandung, ingat, pelarutnya harus tidak mengandung halogen. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah bahan mengandung merkuri. Nah, untuk bahan yang mengandung merkuri ini, pembuangan atau penanganan sampahnya atau limbahnya ini yaitu bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dimana kalian harus melakukannya dengan ekstra hati-hati karena nanti akan bisa menimbulkan luka bakar. Kemudian untuk bahan selanjutnya itu adalah bahan radioaktif. Nah, untuk penanganan sampah atau limbahnya ini memerlukan penanganan khusus. Kemudian yang selanjutnya itu ada air pembilas. Nah, air pembilas ini harus memiliki syarat, yaitu harus bebas merkuri, cyanida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Kemudian di sini apabila ada di sini Ibu juga menyediakan petunjuk umum penanganan kebakaran. Di sini yang perlu kalian perhatikan atau perlu kalian lakukan pada saat terjadinya musibah, misalnya kebakaran di laboratorium. Adapun beberapa hal yang perlu yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu, jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau biasa disebut dengan AVAR. Kemudian kalian dapat matikan sumber arus listrik atau penyebab utamanya agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Kemudian selanjutnya kalian dapat melokalisasi api supaya tidak menyebar ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Kemudian yang keempat itu, jika apinya mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan AVAR. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya atau PBK yang terdekat atau pemadam kebakaran lah. Kemudian yang kelima ini adalah kalian harus saat menangani kebakaran itu kalian harus tetap bersikap tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini adapun selanjutnya di sini kita akan melihat petunjuk dan larangan yang ada di laboratorium. Jadi buat kalian semua sebelum memasuki laboratorium, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Yang pertama, kalian harus membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Kemudian yang kedua, itu kalian harus menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Lalu yang ketiga, bagi yang menggunakan lensa kontak atau biasa disebut dengan soft lens, jadi harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Jadi Ibu harap saat melakukan praktikum nanti jangan ada yang pakai soft lens ya. Kalau ada yang pakai soft lens nanti Ibu tidak mengizinkan kalian masuk untuk mengikuti praktikum. Kemudian yang keempat itu, kalian harus menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Lalu yang kelima, itu selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Jadi saat nanti kalian memasuki ruangan laboratorium, Ibu harap kalian semua harus menggunakan jas lab. Jadi apabila yang tidak menggunakan jas lab, Ibu tidak mengizinkan juga untuk mengikuti praktikum, apapun alasannya. Lalu yang
6 di sini. Nah, bagi yang wanita nih yang memiliki rambut panjang itu rambutnya harus diikat atau dikepang agar tidak mencegah kecelakaan yang tidak diharapkan. Kemudian selanjutnya itu adalah kalian itu dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Jadi kalian saat memasuki ruangan laboratorium itu tidak boleh membawa makanan atau snack apapun. Kemudian selanjutnya itu adalah kalian harus tetap menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Nanti tas-tas kalian itu akan disimpan ada tempat khususnya agar tidak mengganggu saat kalian melakukan praktikum. Kemudian selanjutnya, kalian harus pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan Bunsen. Ini saat kalian melakukan salah satu praktikum yang berhubungan dengan pembakaran api. Lalu selanjutnya itu adalah pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Kemudian selanjutnya itu kalian dapat jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Selanjutnya jika terkena bahan kimia, ingat tetap bersikap tenang dan jangan panik atau langsung saja kalian lapor ke ibu. Kemudian selanjutnya apabila kulit terkena bahan kimia jangan digaruk, ingat agar tidak menyebar. Di mana kalian harus segera bersihkan bagian kulit yang mengenal kontak langsung menggunakan air bersih. Jadi kalian alirkan paling minimal itu waktunya 10 menit. Kalian alirkan agar bahan kimia yang terkena di kulit kalian itu dapat dibersihkan. Lalu selanjutnya, dari beberapa yang sudah dari materi yang sudah ibu jelaskan tersebut, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagian ini. Ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini ibu ada 2 tugas. Nah, untuk tugas yang pertama, ini dikerjakan secara individu di buku tugas masing-masing, di mana kalian dapat melihat panduannya bagaimana. Yang pertama itu, kalian harus mencari minimal 10 contoh produk, mau itu makanan, kecantikan, obat, atau produk lainnya di kehidupan sehari-hari. Catat bahan kimia apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Untuk pengumpulannya itu 1 minggu, silakan dikerjakan dan ingat, dikerjakan secara individu. Kemudian untuk tugas yang kedua ini, kalian membuat poster keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk tugas yang kedua ini itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian ini ada berapa orang? Sebentar ibu dulu ya. Ada 9 orang. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti ibu sampaikan kepada ketua kelas untuk pembagian kelompoknya. Nah, untuk ini tugas yang kedua ini kalian membuat poster. Contohnya sudah ibu sediakan bagaimana posternya. Nah, bisa kalian membuat posternya seperti ini. Kemudian poster ini, silakan ibu bebas kalian mengkreativitas pembuatan posternya bagaimana, silakan. Untuk deadline-nya itu 2 minggu, silakan dikerjakan. Nanti ketua kelas minta tolong ya, ingatkan saya untuk pembagian kelompoknya. Sebelumnya dari pembagian tugas ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin ibu cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita, menambah ilmu juga. Jadi ibu harapkan setelah kita mempelajari materi barusan, kalian harus mengingat bagaimana sikap hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang tidak perlu dilakukan, dan hal yang perlu dilakukan yang pada saat kalian melakukan praktikum di laboratorium. Jadi ibu harap saat kalian memasuki laboratorium, kalian tidak melakukan hal-hal yang membuat rugi diri sendiri dan rugi untuk orang lain. Jadi sekian mungkin yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.